Coba untuk nge-counter pick ya, kayak Bironnya nge-counter main. Bang, buat sekarang sih, sebelum kita game atau justru Bigetron yang akan memberikan kesempatan kepada rekannya yaitu RRQ. Tapi dia kalau kita ngomongin Lunanya DDQ ya, dia meskipun lawannya itu yang bisa agresif kayak model-modelan Augran, dia yang bakal nginvade. Lihat aja ntar DDQ nih, dia lebih berani dia. Lebih berani buat maju, lebih berani buat kacang-kacang karena percaya sama 4 lainnya. Jadi mas sebenarnya Bigetron Sigma ini bahaya itu di invade, di main galak ya. Cuman harusnya nggak di camp pertama ya. Karena dari Lunanya butuh level 4 dulu biar dia punya New Moon. Kalau misalkan dia nggak punya New Moon, dia nggak bisa buat in out juga masuk ke arah jungle lawannya. Dia bakal dibantu juga sama Saiko yang punya Lianpo. Yes, dan tergantung nih dari DDQ bakal secepat apa untuk dapetin New Moon-nya. Dan sementara di area bawah kali ini Ahem lihat ada pergerakan dari Saiko. Coba dipukul mundur tapi Lianpo masih cukup tanky juga untuk di area early-nya. Zan bakal ditahan di coverisasi dengan sangat amat baik oleh Saiko. Dan Yud harusnya udah mulai kelihatan tadi pergerakannya dari seorang Saiko. Ya dan ini Zan sih early-nya bahaya ya. Ya mungkin banyak yang bilang juga kayak, gue selalu bilang dari awal kayak Zan nih jago banget, Zan jago banget. Kayak gue sampai bilang ke orang-orang yang main juga di sini. Tapi itu katanya cuma gara-gara 4-nya juga bisa buat main, kasih space buat Zan. Tapi jujur Zan tuh ya susah buat main early dan lu punya positioning kayak Zan tuh susah. Oh, tapi Scroll bakal coba diincar 1v1 dengan Saber kali ini bakal coba dicari dan Flash dibuka begitu saja. Cuma masalahnya Scrollnya masih bisa bertahan dan tidak ada first blood yang didapatkan oleh Bigetron Sigma. Belum. Iya belum. Tadi karena Flashnya ditahan banget dan kayak yang gue bilang, lihat Lunanya udah ada di sana. Ini meskipun lawannya Augran dia nggak takut sama sekali, dia udah level 4 dan dari Azure Golemnya mungkin saja bisa diamankan karena itu dibantuin juga tadi sama Bironnya Tough. Dan dari River Spirit juga bakal coba diambil, dibantu sama Sunbin dari Nawaksena untuk ngambil ke arah Azure Golem. Cuman dari segi rotasi di awal, Bigetron Sigma menang banget, lihat dari goldnya 6.900. Dari DDQ-nya udah ngambilin banyak resource, ini harus diambil. Dari arah taskbornya nggak dipaksa juga untuk diambil sama DDQ karena nggak bakal kena stuck dari Crescent Strike. Iya, udah dari Nawa ini memang agak sedikit terlambat ya untuk level 4-nya karena mungkin memang dia pegang item roam juga kan. Jadi agak sedikit lama dapetin timelapse-nya dari Sunbin sendiri. Dan sekarang di area atasnya dari Tufts bakal coba untuk 1v1 dengan Chokes. Tapi first blood-nya justru jatuh ke tangan dari Bigetron karena mereka tiba-tiba menculik Skrull yang lagi nyebrang di area river ya. Ya kena beku kayaknya tadi dia dan gak sempet ngapa-ngapain, gak bisa gerak juga dari Yuhuan ya. Bahkan Unending Sorrow-nya masih ready. Firehawk-nya diamanin juga sama Zaan. Ini bahaya buat tim Voin karena mereka udah ketinggalan gold cukup jauh juga. Hujan badai dikeluarkan dulu. Masih ada berseremak Muslim dari Saiko. Di atas udah ada 3 orang, bakal ada ganking langsung karena Chokes. Masih ada minion. Ini bisa banget buat di rush karena Luna dari seorang DDQ udah mulai masuk juga. Hampir kena beku, masih bisa buat ngedodge. Dan cuma farming dari Voin, mainnya bener-bener sabar banget, nyari mistake banget kayaknya dari tim Bigetron Sigma. Karena gue tadi udah ketemu dan gue bilang, mainnya masih agresif. Bigetron Sigma tuh udah selalu tipikal yang mainnya tuh galak. Dan ini yang bikin mereka tuh bisa menang dari early sampai ke late game. Cuma kayaknya memang masih bisa ditahan sih sama Voin-nya. Seperti yang kamu bilang, tapi Zaan coba mundur, masih punya Maple Dance. Tentunya nggak akan terlalu mengambil risiko juga 1v1 dengan Ahem di sini. Karena kita tahu ya potensi dari Ahem ini juga bisa aja nge-pick off ke arah Zaan. Karena posisi Saika meskipun bisa nge-cover tapi kalau targetingnya udah bener-bener pas banget, Flaming Palm semua dibuka ke arah Zaan mungkin aja bisa terbang. Tapi ternyata dicolong oleh DDQ, Overlord-nya berhasil diamankan oleh Bigetron dan bakal coba dikejar kali ini. Masih ada time lapse yang dibuka tapi nggak mengenai ke arah pemain-main dari Bigetron dan bahkan Yuyut yang tumbang. Zaan datang di area belakang dengan 1 bom Maple Dance dan juga Little Step. Namun hanya 1-2 bahkan yang tumbang dari pemain-pemain Voin Esports dan Bigetron Sigma. Mereka sekarang udah bisa dapetin momentum mereka. DDQ colong ke arah Overlord-nya dan nge-pick off 2 pemain dari Voin Esports. Bahkan DDQ-nya nggak cooldown guys, itu nggak reset cooldown ultimate-nya. Tadi dia ngedash masuk itu, cuman teman-teman yang lain nge-backupnya cepet banget. Dan dari arah Crimson Golem bakal langsung diamanin aja sama Saiko ternyata yang dapat. Wah. Dan mulai perlahan-lahan dari camp jungle milik tim Voin Esports kali ini mulai diruntuhkan. Mereka nggak punya tank, nggak punya front line juga, cuma ada Augran-nya Yuyut yang bakal menjadi kunci pondasi. Tapi Infinite Fastness terpaksa harus dibuka karena ada Free Prison tadi di bawah. Dia kabur aja, ada Tyrant. Kali ini masih ada Primal Bond, harusnya bakal di zoning out sama Bigetron Sigma. Gak bakal dikasih, ini udah kayak tebakan di awal juga sih. Meskipun ya terlepas gue tadi bilang 2-1 buat Voin Esports. Tapi permainan agresif dari Bigetron Sigma tuh udah jadi kayak senjata banget buat ngelawan Voin yang dimana tuh mainnya pasif. Kalau ngelihat dari kemarin ya Alter Ego lawan siapa?
kemarin tuh di match terakhir kita. Alter Ego mereka sempat lawan Dominator kan. Kayaknya kalau ngeliat game satunya yang kayak sempat dipegang sama Dominator, potensinya sih masih bisa sih. Tapi tiba-tiba DDQ New Moon ke arah Chooks dan tumbang di area atasnya. Sementara di area bawah cukup ramai. Zan kali ini bakal coba untuk fokus ke arah Skrull. Masih punya Unending Sorrow, gak akan berhasil di pick off. Tapi at least masih ada backup yang cukup cepat dari pemain-pemain Bigetron Sigma. DDQ lu udah kasih main sendiri aja sebenarnya. Luna udah pasti biasa main 4-1 bakal formasinya. Ini 4-nya udah kuat banget. Dan gak ada front line apalagi dibantu dengan Lianpo yang keras banget. Ada Magma Slam. Dan pemain Void bakal coba untuk bermain bertiga kali ini. Masih butuh item dari Ahem. Augran dan Yuyut juga bakal coba untuk ngebuka jalan ke arah Tyrant. Ini bakal dikontes lagi pasti Tyrant sama Bigetron Sigma udah pasti sangat karena adanya Psycho di sana. Jadi bakal manfaatin lagi dari path of passing pastinya. Mereka tuh coba untuk ngambilin resource. Di saat itu bisa banget. Dan Crimson Golemnya udah up. Crescent Strike, Searing Step udah maju lagi. Masih ada Flaming Palm. Tapi damage sakit banget. Unending Sorrow keluar. Tremor Space kena 3. Masih ada Augran. Tapi DDQ ngedash ke bagian belakang. Bakal ditangkap sama Chooks. Dia masih bisa ngedash out. Masih bisa dash out. Kali ini nggak punya lagi. Masih punya New Moon bahkan 2 kali. DDQ sendiri seorang diri. Sulit untuk dihadapi oleh Void. Gila emang the next level ini DDQ. Gimana caranya dia survive dari kejaran 2 pemain itu udah di-slash sama Augran dan bahkan udah hampir banget bisa di pick off tapi masih bisa dash ternyata. Ya nggak bisa, dia selalu nyimpen. Masih ada New Moon-nya itu. Dia selalu nyimpen New Moon dan selalu nge-mark walaupun di posisi-posisi yang sangat berbahaya. Wah ini sayang banget ya, Tremor Smash-nya padahal kena 3, cuma posisi dari Zaan tuh cukup jauh tadi. Gila sih, DDQ. Ini Luna guys ya, bisa jago begini ya kan. Dan ini berat pastinya buat Void, buat ngelawan Luna sendiri aja. Mereka butuh banyak PR. Udah ada Tragic Beauty juga, Psycho bakal diusir. Ada Winter Issue yang keluar dari Saber. Di belakang udah ada Tough, langsung coba untuk masuk. Ada Storm Strike, Force Suppression juga Maple Dance. Di belakang tiba-tiba ada Magin yang dikejar. DDQ masih punya New Moon. Dia udah nge-stuck lagi, bakal coba untuk masuk. Langsung ke arah Sorana Waxena, Crescent Strike lagi. Pergerakan cepat, gocekan mau DDQ. Wah. Buat Void bener-bener ontang-panting, mereka acak-acakan banget gerakannya. Iya itu udah nggak bisa sih, lu mau mundur pun udah di zoning sama DDQ. Jadi serba salah, mau mundur salah, mau maju juga salah, mau balik juga salah. Udah ada Zaan dan bahkan Saber pun Winter Issue tadi juga sempat connect. Frigidnya juga connect, jadi menurut gua agak susah sih posisi dari pemain-pemain Void. Dan sekarang Bigetron Sigma. Mereka coba untuk masuk lagi invasi, tapi beku dari Yuyutnya dan berhasil untuk ditumbangkan. Yuyut gak dapetin chance sama sekali untuk ngedeket ke arah objektif yang dia punya. Waduh, ini udah berat ya guys. Gamenya 8-1, 26.000 gold. Early Bigetron Sigma selalu kuat seperti ini. Di atas juga udah di zoning out, bahkan main gak bisa menculik ke arah Luna. Mira mid lane, Skrull juga bukan tipikal yang bisa nge-burst damage ke arah musuh. Jadi susah banget, Psycho-nya bakal nge-zoning out minion wave. Bakal dipotong dimana ada tower inner yang harusnya bakal hilang. Dan diambil kembali. DDQ. Itu udah pasti dia keluar masuk itu, pasti in out DDQ. Gila, ini susah banget sih. Gimana cara nangkepnya, gimana cara ngehindarnya. Kayak nangkepnya susah, apalagi menghindar ya. Karena DDQ selalu siap tentunya. Dengan New Moon yang dia punya. Lalu ada Crescent Slash-nya juga. Sementara zoning udah dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Sigma. DDQ langsung solo ke arah Tyrant. Dan langsung diamankan oleh Bigetron Sigma. Tanpa bisa disentuh sama sekali. Dideketin aja udah gak bisa sama Void. Ini berat sih, Main berat sih. udah di press banget sama Bigetron Sigma-nya, apalagi mereka nggak punya frontline ya dari Void. Iya. Ya, siapa yang mau ngebuka jalan, siapa yang mau buka badan, paling pakai time bomb-nya Sunbin, yang dimanapun bisa dimajuin langsung sama Lunanya, bisa di Tremor Smash. Lu mau ngecek semak aja udah pasti bakal jadi malapetaka buat tim Void. Di mid lane juga towernya bakal hilang lagi. Ya tapi bener juga sih kalau orang ngomong kayak Zaan bisa main karena spesial kebuat sama 4 lane dari Bigetron Sigma, tapi ini kelihatan juga dimana dari tim Void lagi-lagi bakal coba untuk di-press langsung ke arah base, tower high ground. Dan langsung dihancurkan, masih ada Flaming Palm, coba untuk masuk lagi dari Chooks, gak dapat momen. Coba untuk little step sebentar, ada Mournful Tempo juga yang keluar, Psycho masih bisa untuk Magma Slam dan berserem untuk melarikan diri. Radiance ngasih slow effect sedikit. Cuma setiap dia maju kena Crescent Strike sama DDQ, mundur pasti Void-nya, pasti mundur Void-nya, gak berani, gak bakal berani. Ya pasti mundur, itu udah dipok habis-habisan ya sama DDQ. Dan memang posisi dari Psycho yang sempat kena poke juga dari pemain-pemain Void Esport juga, ya udah emang tugasnya dia untuk jadi garda depan dari pemain-pemain Bigetron Sigma. Tapi yang kalau kita ngelihat ya Zaan ini juga sebenarnya udah mulai main bisa maju-maju sih, udah bisa main mulai agresif karena posisinya tadi nggak ada tower high ground di area atas dan nggak ada time lapse dari Nawazena karena udah keburu di pop up duluan tadi.
Terlalu cepat sih menurut aku dari timelapse-nya ini buka dari Nawazena sendiri. Dan sekarang bakal coba dikejar, di zoning lagi, DDQ udah mulai siap. Dan bahkan 2 pemain terkena. Damage knock up dari Big Hero Sigma masih mau lebih. Memang dari Chokesnya tumbal, tapi lihat Infestus Fastness bakal dibuka dari Aham. Mencoba untuk kabur dari kejaran pemain Sigma. Sementara double kill diamankan oleh DDQ. 3 pemain hilang dari Floin Esports. Ini Aham pun gak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya make sense ternyata guys, Luna lu pakai buat ngelawan Long. Karena lu nyamperin Longnya Infinite Fastness, gak ada yang bisa ngehit si Lunanya. Itu kayak dipaksa sih sebenarnya. Lunanya gak kena damage jadinya, jadi enak banget buat dia keluar masuk, buat dia langsung ngacak-ngacak backlane dan ace didapatkan oleh Big Hero Sigma. Mage